Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 7-1. Oke, Raisa, silakan dipimpin doanya sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya lemas? Sudah pada makan belum? Sudah. Sudah pada makan semua? Sudah. Oke, kelas 7 di sini siapa yang tidak hadir? Masuk semua dulu ya? Teman-temannya masuk? Tidak ada izin ya? Berarti kelas 71 masuk semua, alhamdulillah. Oke, kemudian di sini kalian boleh langsung persiapkan alat belajarnya, buku paket, buku tulis, kemudian alat tulis ya. Oke anak-anak, pada kali ini kita akan memasuki bab kedua. Kalian bisa langsung buka buku paketnya, bab 2 ya. Nah, selain kalian bisa belajar dari buku paket, ibu juga akan memberikan kalian bahan ajar. Ibu kirimkan ke grup WA ya. Bab 2 mengenai interaksi sosial. Boleh sama aja. Oke, selain buku paket, kalian juga bisa membuka bahan ajar yang ibu kirimkan ke grup WA. Jadi ibu akan kirimkan bahan ajar mengenai interaksi sosial. Ditunggu ya. Bab 2 halaman berapa nak ketemunya? 85. Oke, bahan ajarnya juga sudah ibu kirimkan ya di grup WhatsApp. Nah, dari situ kita bisa belajar. Selain dari situ kita bisa belajar juga dari internet nantinya, dan juga bisa belajar kalian melihat lingkungan sekitar kalian. Jadi memang banyak sekali sumber belajar kita ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Nah, kalian pasti sering banget mendengar kata interaksi. Apa sih itu? Menurut kalian interaksi itu? Berkomunikasi dengan yang lain. Berkomunikasi dengan orang lain. Suara yang keras ya. Kemudian apa lagi sih yang kalian tahu tentang interaksi? Interaksi? Main Bu. Apa? Bermain. Bermain, iya, bermain itu juga merupakan salah satu interaksi. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas mengenai interaksi antar ruang ya. Kalian pada bab 1 sudah membahas mengenai luas Indonesia secara astronomis dan geografisnya, kemudian secara geologisnya. Dan pada kali ini kita akan lanjut untuk membahas mengenai interaksi sosial. Nah, di mana pada kali ini Ibu akan memberitahu kalian mengenai tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan baik. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menunjukkan syarat interaksi sosial dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dapat menelaah faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dengan tepat. Yang keempat, kalian di sini diminta untuk menyajikan
presentasi dan hasil laporan diskusi tentang pengertian syarat dan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dengan baik. Jadi pada tujuan yang keempat ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok dan kemudian presentasi. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan pemberian materi. Nanti materi Ibu akan sampaikan melalui PowerPoint. Dari PowerPoint juga nanti tidak usah kalian catat, nanti Ibu bisa share ke WA-nya, nanti kalian bisa baca-baca. Setelah itu kalian tapi sebelumnya Ibu akan memberikan soal pretest kepada kalian. Nah, soal-soal itu nanti linknya akan Ibu kirimkan ke WA kalian. Kalian kerjakan itu untuk mengetahui pemahaman dasar. Kalian kira-kira sebelum belajar kira-kira udah dapat poin berapa ya? Jadi ini tidak diambil nilai karena ini untuk mengetahui kemampuan dasar kalian. Nah, untuk itunya, marilah kita mulai pretest kita. Ibu akan share ya link pretestnya ke WA kalian, ke WA grup. Nah, bisa langsung aja. Kalian sudah terima link pretestnya? Sudah. Nah, itu kalian kerjakan segera, waktunya 5 menit. Sebentar aja kok, itu kan tinggal ini juga pengetahuan awal aja. Oke? Sudah ada yang selesai? Oke, sudah ada yang masuk satu. Lanjut, ada lagi? Sudah masuk satu orang. Ya, tadi coba pengertian interaksi sosial. Tadi apa? Fabian, interaksi sosial menurut Fabian? Interaksi suatu kegiatan misalnya seperti bermain. Oke. Selain itu interaksi apa lagi tadi yang kalian pahami dengan interaksi sosial? Ngobrol. Oh iya, jadi ngobrol itu juga termasuk interaksi. Betul sekali, Kak Iza. Apa lagi? Jadi apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Apa? Saya? Hubungan antara orang dengan orang. Hubungan antar orang. Oh iya, jadi itu merupakan interaksi sosial menurut pemahaman kalian ya. Nah, kalau kita definisikan yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang dinamis antar individu.
kemudian antar individu dan kelompok atau antar kelompok melalui kerjasama, persaingan ataupun pertikaian ya. Jadi bisa dalam hubungan yang baik maupun hubungan yang buruk, atau interaksi yang baik atau interaksi yang buruk ya. Contoh dari interaksi sosial yang baik misalnya apa di sini? Berdiskusi. Berdiskusi berarti itu kerjasama ya. Kemudian kalau interaksi sosial yang kurang baik itu apa? Misalnya dalam hal Bertengkar. persaingan atau pertikaian ya. Jadi di sini itu termasuk dari hubungan termasuk interaksi sosial. Nah, kalau kita ini juga termasuk interaksi sosial, yaitu misalnya ibu individu dengan kalian yaitu seperti kelompok. Ibu dengan kelas 71 berarti itu termasuk interaksi sosial juga. Dan di sini ibu akan membahas mengenai syarat interaksi sosial ya. Jadi di sini syarat suatu interaksi sosial itu suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai interaksi sosial itu jika sudah memenuhi dua syarat. Apakah syaratnya? Kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi. Nah, di sini kontak sosial itu kalau kalian lihat itu terbagi menjadi dua. Ada kontak sosial apa dengan kontak sosial apa dan apa? Kontak sosial primer dan Nah, di sini ada kontak sosial primer dan sekunder. Maksudnya apa nih? Siapa yang bisa? Bu, maksud dari primer, kontak sosial primer seperti ini. Maksud dari sekunder seperti ini. Siapa kan namanya? Intan. Intan, apa Tan? Kontak sosial primer itu secara langsung, Oke. sedangkan kontak sosial sekunder itu melalui internet. Hebat ya. Jadi di sini kalau dimaksud dengan kontak sosial itu dibagi dua. Ada kontak sosial langsung dan ada kontak sosial tidak langsung. Kalau kita kontak langsung, misalnya nih, ibu dengan Nuria, ibu menangkap Nuria, kemudian ibu misalnya memegang Nuria, itu termasuk kontak langsung. Tapi ketika kita misalnya dari di rumah sedang PJJ menggunakan Meet, nah itu berarti contoh dari kontak sosial yang sekunder. Tapi kalau sudah kita lakukan kontak sosial, apakah itu sudah bisa disebut interaksi sosial? Kalau kita sudah melakukan kontak sosial, apa itu sudah bisa disebut dengan interaksi sosial? Belum. Kenapa? Karena belum komunikasi. Iya, karena belum ada komunikasi. Nah, komunikasi ini misalnya, ibu, halo Dava, tapi Davanya diem aja. Itu termasuk komunikasi bukan? Nah, kalau dimaksud dengan komunikasi apa? Adanya timbal balik dari Dava. Jadi ada ibu si pemberi pesan dan Dava si penerima pesan. Itu baru disebut dengan komunikasi. Jadi kalau seperti yang kalian gambar di sini, yang namanya komunikasi itu ada pemberi pesan dan penerima pesan, atau istilah ininya gampangnya ngobrol lah ya. Jadi komunikasi itu harus ada yang nanggepin. Kalau seandainya kamu ngomong dengan teman kamu tapi tidak ditanggepin, itu namanya komunikasi? Apakah itu komunikasi? Bukan. Bukan. Jadi kalau komunikasi itu harus ada balasannya. Ya, jadi di sini syarat interaksi sosial ada berapa nak? Dua. Yaitu Interaksi sosial dan komunikasi. interaksi sosial dan komunikasi. Kalau seandainya hanya ada komunikasi saja tanpa ada kontak, tidak bisa. Jadi harus dipenuhi ya, harus ada kontak sosial dan komunikasi. Sampai sini paham? Oke, kita tadi sudah membahas pengertian, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial, dan yang lebih dalam lagi nih, kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Nah, faktor pendorong interaksi sosial itu ada banyak, ada 6. Nah, di sini ibu memberikan contoh 2 ya, 2 dulu. Ada faktor pendorong interaksi sosial yang bersifat simpati, ada yang bersifat empati. Apa sih bedanya dari kedua gambar ini? Dari yang kamu tahu? Dari penilaian kamu mengenai gambar ini? Ayo berani nak, Intan lagi. Wah, Intan hebat nih. Simpati yang kamu menurut kamu apa tadi? Simpati itu merasakan ketertarikan pada seseorang, sedangkan empati itu kalau kayak kita merasakan apa yang terjadi pada orang itu. Kalau simpati kita Merasa ketertarikan pada seseorang. merasa tertarik. Kalau seandainya empati, Itu kayak kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. ikut merasakan apa yang dirasakan orang itu. Good. Ada lagi jawaban lain selain Intan? Ayo, laki-laki. Ya, jadi benar banget nih berdasarkan gambar kita dapat menganalisis kalau simpati itu adalah suatu proses kejiwaan seseorang yang tertarik kepada orang lain, entah itu karena sikap, penampilan ataupun perbuatan lainnya. Sementara di sini kalau empati itu adalah perasaan kejiwaan yang mendalam dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Misalnya nih, teman kamu juara 1, misalnya Dava juara 1, Dava selamat ya kan memberikan ucapan Dava selamat ya kamu sudah mendapatkan peringkat 1. Simpati terhadap Dava itu termasuk dari simpati. Tapi kalau empati itu lebih dalam lagi. Misalnya ada korban terjadi kebakaran. Nah, kita langsung mendatangi korban kebakaran tersebut. Nah, kita mendatangi, kita memberikan donasi, kita ikut terjun membantu para korban, memberikan semangat, itu termasuk dari empati. Tapi kalau simpati itu ketika ada kebakaran, oh ada kebakaran, ya ampun kasihan banget. Jadi cuma sekedar cuma sekedar tertarik aja, cuma kebakaran ya ampun kasihan, cuma sekedar seperti itu kalau simpati. Tapi kalau empati lebih dalam lagi, kita ikut terlibat, ikut membantu ya. Sampai sini bisa dibedakan antara simpati dan empati? Oke, selanjutnya bentuk yang ketiga dan keempat itu adalah imitasi dan identifikasi. Ayo berdasarkan gambar, siapa yang bisa analisis? Ayo nak, aktif. Nanti yang aktif akan ibu berikan nilai tambahan. Siapa lagi? Itu mengikuti seseorang seperti penampilannya atau sikapnya. Oh, mengikuti hanya sekedar sikapnya atau penampilannya. Kemudian identifikasi itu lebih dalam lebih identik lagi. Lebih semuanya yang diikutin ya? Iya betul. Jadi benar apa kata Intan? Kalau kalian lihat dari gambar di sini, pada saat itu model rambut kayak Justin Bieber lagi in. Nah, akhirnya diikuti model rambut kayak Justin Bieber oleh para lelaki. Nah, sikap meniru atau mengikuti misalnya kayak gaya rambut itu termasuk contoh dari imitasi. Sementara kalau identifikasi itu lebih dalam lagi. Jadi antara imitasi dan identifikasi itu sama-sama meniru. Tapi di sini kalau imitasi itu sekedar meniru penampilannya atau hanya hal-hal tertentunya saja yang diikuti. Tapi kalau identifikasi itu secara menyeluruh diikuti. Jadi misalnya ada orang yang ngefans banget dengan Ronaldinho. Nah, diikuti dari gaya rambutnya diikuti, pakaiannya diikuti, kemudian juga gaya dia bermain bola diikuti. Nah, ini sudah merupakan bentuk dari identifikasi karena semuanya ditiru. Sementara kalau imitasi itu hanya beberapa. Coba kita lihat definisinya ya di sini ya. Nah, definisi dari imitasi itu adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik dalam hal tingkah laku, penampilan, maupun gaya hidup. Jadi hanya tertentu saja. Tetapi kalau identifikasi itu adalah tindakan manusia untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan individu lain yang ditiru ya. Jadi lebih dalam mana antara imitasi dan identifikasi? Identifikasi. Kita ke faktor pendorong yang kelima dan yang keenam. Nah, ayo kalau kalian lihat gambar di sini ada sugesti dan ada motivasi. Kalau kalian lihat dari sugesti dan motivasi apa sih bedanya? Apa sih bedanya? Saya ayo, apa? Kalau jangan takut untuk berbicara. Apa di Kaila? Kalau sugesti apa menurut Kaila? Kan kamu sering dengar kata terus sugesti, nanti kamu termotivasi. Apa bedanya sugesti dengan imitasi? Sugesti dengan motivasi. Apa nak? Siapa yang berani? Oke, nah siapa namanya? Zauza. Apa Zauza kalau sugesti itu Zauza? Sugesti itu pengaruh yang diberikan oleh seseorang. Pengaruh yang diberikan oleh seseorang. Lalu kalau motivasi? Motivasi itu Apa? Coba Mikaela. Suaranya lebih keras. Pengaruh baik. Kemudian kalau motivasi? Memberikan semangat. Iya, semuanya nggak ada yang salah. Oh benar. Jadi sugesti sama motivasi itu sama-sama merangsang atau mempengaruhi suatu individu atau seseorang. Dimana di sini kita lihat kesimpulan definisinya, dimana kalau sugesti itu adalah rangsangan atau pengaruh dari seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut akan menurutinya tanpa berpikir secara kritis dan rasional. Misalnya ada seorang ibu
Ya, kalian lihat gambarnya ada seorang ibu yang memberikan sugesti kepada anaknya. Nah, ayo kamu rajin belajar. Kalau kamu rajin belajar, nanti mama berikan kamu coklat. Ya, itu kan oh ya udah aku akan rajin belajar karena bakal diberikan coklat. Nah, berarti itu dia sudah tersugesti karena adanya coklat itu. Sementara kalau motivasi itu adalah dorongan, rangsangan atau pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga orang lain tersebut akan menurutinya. Nah, tapi menurutinya itu di sini orang itu berpikir kritis, rasional dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dan di sini ada guru memberikan motivasi kepada anak muridnya. Ayo nak, kamu semangat belajar agar nanti kamu bisa jadi juara kelas. Nah, jadi kan rangsangannya itu kan untuk menjadi juara kelas. Oh iya ya, orang ini bisa anak pikir lagi. Oh iya ya, saya akan belajar. Kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya akan menjadi juara kelas. Nah itu kan berarti kan dia berpikir secara rasional ya. Rasionalnya digunakan, kemudian juga berpikir kritis. Iya ya, kalau seandainya saya nggak belajar, saya tidak akan jadi juara kelas. Tapi kalau saya belajar, saya akan menjadi juara kelas. Nah itu yang disebut dengan motivasi. Jadi kalau persamaannya itu sama-sama memberikan pengaruh atau rangsangan. Tapi kalau bedanya kalau motivasi itu orang yang dirangsang itu dia ada berpikir kritis terlebih dahulu. Benar nggak sih apa yang dimotivasikan oleh guru saya? Oh iya ternyata benar, dengan belajar sungguh-sungguh saya bisa menjadi juara kelas. Sampai sini bisa dibedakan antara sugesti dan motivasi? Bisa. Jadi ada berapa faktor pendorong interaksi sosial? Tunjuk tangan. Namanya nak? Kalisa. Apa aja? Satu. Ada 6. Satu. Itu syarat. Faktor pendorong interaksi sosial. Satu. Lupa. Oke, yang lain. Oke, Raushan. Satu. Simpati, Empati. terus Imitasi. Terus habis itu identifikasi sama sugesti dan motivasi. Jadi ada berapa faktor pendorong interaksi sosial? Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi kalian lebih gampang komunikasinya. Nanti ibu akan berikan kalian KPD. Ya. Jadi ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Sebelumnya ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik di tiap-tiap kelompok ya. Ini LKPD-nya kalian terima dulu. Apa perbedaan kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder? Nah, kalian tuliskan tuh. Kemudian yang ketiga pada gambar 3, menurut kalian apakah interaksi dapat berjalan dengan baik dengan lawan bicaranya yang ada di depan? Sertakan alasannya. Yang keempat, nah pada gambar 4, menurut kalian apakah interaksi dapat berjalan dengan baik dengan lawan bicaranya yang ada di depan? Sertakan alasanmu. Oke, ini kayaknya ibu salah ya. Pokoknya yang kelima, jelaskan interaksi sosial menurut kelompokmu. Pertanyaannya juga ada di LKPD kan nak? Oke, kita lanjut lagi ke yang B-nya ya. Nah, yang B-nya itu kalian diminta perhatikan contoh kasus di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan dengan berdiskusi dengan kelompokmu. Kalian lihat kasusnya di LKPD? Yang bagian B? Ya. Ada berapa kasus di situ, nak? Nah, di situ kalian diminta untuk analisis. Analisis lalu tentukan faktor pendorong terjadinya kasus tersebut. Terjadinya interaksi apa saja, sertakan alasannya juga di LKPD ini. Nah, setelah itu ini ibu berikan kalian waktu untuk berdiskusi dalam menjawab LKPD ini. Ibu berikan waktu 20 menit kalian berdiskusi untuk menjawab LKPD ini. Setelah itu kita presentasi per kelompok ya. Nah, untuk presentasi sudah ada ketentuannya di nomor 2 ya. Silakan presentasikan dan buat diskusi kalian per kelompok. Jadi di sini kalian mengerjakan semua LKPD-nya, tapi yang kalian diskusikan setiap kelompok itu berbeda.
Tapi kalian tetap kerjakan sudah kelompok 2. Satu lagi ya. Ada yang ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Kelompok berapa ini? 3 ya. Kelompok 3 sudah yang bagian B ya? Iya. Oke, ada kesulitan sampai sini? Tidak. Oke, lanjutkan ya. Nah, di sini kalian harus bisa kerja sama karena di sini ada penilaian sikapnya ya. Kerjasama. Kemudian juga ada yang kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 sudah sampai mana? Baru bagian A ya. Bagian A sudah tadi lanjut ke bagian B ya. Untuk kelompok 2 ya, kelompok Medina. Kelompok 1. Kelompok 1 ada kendala? Udah sampai bagian mana? Bagian 1. Oke, dilanjutkan ya. Bagian 2. Ini udah bagian B. Lanjutin nak. Membantu memberikan donasi yang bagian yang mana? Oh, kalau mengucapkan kan? Kalau mengucapkan tuh ada, oh ya saya ikut sedih ya. Saya ikut sedih ya dengan apa yang Ini kebanyakan enggak, masih ada bawahnya. Kiri itu saya tidak melihat. Mereka hanya mengucapkan apa? Semuanya dibahas ya. Kelompok 1 itu hanya maju Yuk, jangan mobil buset langsung diserang.
Kayaknya nggak bakal dibaca sini. Udah, cepat. Yang B, ya, jadi hanya 3 nomor ya. Oke, kelompok 4 selesai. Oke, lanjut kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3 udah? Sebentar lagi. Kelompok 2, sebentar lagi. Ayo, let's go, ibu-ibu. Taruh Dewasti gimana? Taruh Dewasti. Kelompok 1. Jangan lupa assalamualaikum. Kami dari kelompok 1. Suaranya yang keras ya nak. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan Hasil dari kerja kelompok kami. perhatikan kelompok yang lain ya, disimak. Yang bagian A 1 sampai 3, ayo. Yang silakan perhatikan teman-temannya, tidak ngobrol. Apa bentuk kontak Satu orang aja nak, satu orang yang baca siapa gitu. Apa bentuk kontak sosial pada gambar 1 dan gambar 2? Kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Perhatikan, nanti yang ditanggepin temennya. Apa perbedaan kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder? Kontak sosial primer menyampaikan pesan secara langsung. Kontak sosial sekunder menyampaikan pesan dengan tidak langsung. Ada lagi? Pada gambar 3 menunjukkan apakah interaksi dapat berjalan dengan baik kalau bicaranya yang ada di depan, sertakan alasannya. Gimana tuh alasannya? Tidak, karena pengeluaran banyak atau senang belajar karena tidak ada teman berkomunikasi. Oke, gimana kelompok lain responnya? Apakah sama? Tidak ada sanggah dari kelompok 1? Tidak ada yang berbeda dari kelompok 1?
Oke, silakan duduk. Kita akan lanjut lagi kelompok 2. Silakan. Nah, untuk kelompok 2 suaranya lebih keras ya. Ayo. Oke, silakan kelompok 2 kelompok yang lain perhatikan tidak ada yang ngobrol. Oke. Nanti di sanggah kalau seandainya ada jawaban yang berbeda atau konsep yang berbeda kalian sanggah. Ayo silakan kelompok 2. Suaranya nak. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah interaksi dapat berjalan dengan baik dengan lawan bicaranya yang ada di depan? Sertakan alasannya. Iya, karena ada jawaban dari orang yang sedang kita tanya. Lalu Oh ya, apa? Oke. Nomor 5 gimana? Apa yang ditanya dari nomor 5? Kelompok lain perhatikan. Apa itu? Oke, ini interaksi sosial menurut kelompok 2. Kalau menurut kelompok 4, interaksi sosial apa? Coba tanggapannya untuk kelompok 2. Interaksi sosial itu apa? Terus? Itu ya, ada perbedaannya ya. Kalau menurut kelompok berapa ini? 3. Interaksi sosial apa? Apakah sama? Coba kalian bacakan kalau hasil diskusi dari kelompok 3 apa? hubungan antara orang-orang. Hubungan antar perorangan itu disebut dengan interaksi sosial. Kalau dari kelompok 1, interaksi sosial apa? Apakah sama dengan kelompok 2? Dibacakan. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan dan kelompok manusia. Oke, berarti hampir sama ya dengan kelompok 2. Berarti tidak ada yang disanggah dari kelompok 2? Oke, tidak. Kalau begitu boleh ditutup kelompok 2. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Oke. Nomor 1, kita jawab simpati. Alasannya Kalau karena kasusnya apa dulu, Raisa? Dibaca Raisa. memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sedang mengalami kedukaan. Kita jawabnya simpati. Simpati. Alasannya karena mereka hanya mengucapkan kalau mereka itu sedih. Oh, hanya mengucapkan. Kalau kelompok 2, nomor 1 apa? Kelompok 2 apa? Kalau dari kelompok 3 tadi jawabannya Mereka simpati ya. Simpati. Kalau dari kelompok 2 apa? Yang nomor 1. Enggak, apa ininya? Bentuk faktornya. Apa nak? Motivasi. Kalau kelompok 1 termasuk apa? Yang nomor 1. Simpati. Kelompok 4? Simpati. Simpati berarti ada perbedaan pendapat dengan kelompok 2 ya. Kalau kelompok 3 tadi menjawabnya simpati. Oke, yang selanjutnya kita simak, kita bahas bareng-bareng. Andin merasa sedih dan mencoba membantu temannya yang sedang dirundung musibah dengan memberikan motivasi, dukungan, bantuan, dan pelukan. Empati. Alasannya karena dia membantu temannya yang terkena musibah. Oh, jadi kalau menurut kelompok 3 itu empati. Kalau menurut kelompok 2 apa? Kalau menurut kelompok 2 apa? Empati. Tadi empati juga kamu ya? Oke, sama. Kalau kelompok 4? Empati. Kelompok 1?
Berarti semua sama ya, tidak ada yang ditebak. Oke, lanjut lagi untuk contoh yang ketiga. Nah, kasusnya apa? Aldebaran meniru perilaku gurunya yang amat disiplin dalam membagi waktu. Jawabannya imitasi. Alasannya karena dia hanya mengikuti perilaku sang guru. Oke, berarti jawabannya imitasi. Kalau kelompok 2 apa kelompok 2? Imitasi. Sama. Kelompok 1? Imitasi. Kelompok 4? Imitasi. Kenapa bisa imitasi? Karena dia Hanya meniru sikapnya. Berarti sama ya. Berarti semuanya sudah bisa memahami mengenai imitasi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 4, kelompok terakhir. Ayo, diperhatikan kelompok yang lain ya. Ayo, kita buka kelompok 4, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 ini dari kelompok 4 ingin memberikan hasil dari diskusi yang Nino yang hobi bermain sepak bola sangat menyukai sosok Cristiano Ronaldo. Setiap bermain bola, Nino selalu meniru gaya Cristiano Ronaldo, baik dengan membeli pakaian dengan nama tersebut ataupun meniru gaya saat ia memasukkan bola ke gawang lawan. Selain itu, model rambut Nino menyerupai Cristiano Ronaldo. Nomor 4 jawabannya identifikasi. Alasannya karena dia sepenuhnya meniru Cristiano Ronaldo. Oke, sepenuhnya meniru ya. Kalau kelompok 2, menurut kelompok 2 apa? Simpati. Alasannya apa, Safa? Dibaca. Kalau di LKPD-nya isinya apa? Kenapa bisa disebut simpati? Dibaca Safa yang kelas, nah. Karena apa, Nak? Karena Nino menjadi seperti Cristiano Ronaldo. Nomor 4 belum ada isinya. Oh gitu. Oke, kalau menurut kelompok 2 simpati, kalau menurut kelompok 3 identifikasi sama ya berarti ya. Kelompok 1 identifikasi. Nah, berarti di sini ada perbedaan dengan kelompok 2. Nah, di sini Ibu luruskan karena di sini tokoh tersebut orang tersebut meniru semua gaya Cristiano Ronaldo, berarti ini lebih cocok disebut dengan identifikasi. Diperbaiki ya kelompok 2 ya. Oke, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Apa lagi? Elsa mengikuti kegiatan seminar. Dari kegiatan seminar tersebut, Elsa mendorong untuk berwirausaha. Karena Elsa berpikir secara rasional bahwa usaha yang akan dilakukan ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga Elsa langsung membuka usaha tersebut. Jawabannya motivasi. Alasannya karena dia termotivasi dari seminar untuk membuka wirausaha tersebut. Motivasi. Kalau kelompok 2 apa? Motivasi. Kelompok 3 untuk status penerima motivasi sama. Kelompok 1 sama. Berarti tidak ada yang berbeda. Oke, kelompok 3 ternyata sugesti. Apa alasannya? Alasannya apa? Dibaca coba ketua kelompok. Iya. Terus keuntungan. Oke, perhatikan di sini Ibu luruskan untuk yang kasus nomor 5. Perhatikan semuanya, nak. Kalian cek lagi untuk kasus nomor 5. Sudah dibuka studi kasusnya? Nah, Ibu ulang di sini. Di sini Elsa mengikuti kegiatan seminar. Ya, dari kegiatan seminar tersebut Elsa terdorong untuk berwirausaha. Nah, di sini Elsa berpikir. Nah, kalau berpikir berarti kan dia sudah rasional. Nah, berpikir secara rasional bahwa usaha yang akan dilakukan ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga Elsa langsung membuka usaha tersebut. Nah, di sini Elsa berpikir secara rasional. Kalau sudah rasional, itu berarti Elsa sudah
termotivasi ya. Kalau sugesti berarti kurang tepat, karena kalau sugesti kan dia terpengaruh tanpa adanya berpikir secara rasional. Jadi diperbaiki untuk kelompok 3. Kalau untuk kasus nomor 5 itu adalah motivasi. Bisa dipahami kelompok 3? Oke, lanjut untuk kasus terakhir. Seorang ayah yang menjanjikan akan mengajak anaknya liburan ke kota apabila anaknya menemukan peringkat 10 besar. Jawaban nomor 6 adalah sugesti. Alasannya karena dia terpengaruh perkataan ayahnya yang menjanjikan dia pergi liburan keluar kota. Oke, kalau kelompok 2? Sugesti. Kelompok 3? Berbeda ya, motivasi. Kelompok 4? Kelompok 1? Sugesti. Kelompok 3? Motivasi. Oke. Jadi tadi ketukar ya dengan contoh kasus yang kelima. Jadi yang kasus ke-6 ini dia termasuk sugesti karena di sini dengan embel-embel dijanjikan mengajak liburan, ya kan? Jadi di sini termasuk kasus dari sugesti. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kelompok 4? Tidak ada. Oke, kalau gitu bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat duduk. Oke, semuanya sudah presentasi. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah belajar mengenai interaksi sosial. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Dava, apa kesimpulannya? Kesimpulan interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, Bu. Oke, itu jadi pengertian dari interaksi sosial ya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Intan, apa Tan? Faktor interaksi sosial itu kontak sosial dan juga komunikasi. Oke. Faktor pendukung kontak sosial itu ada 6, simpati, empati, identifikasi, imitasi, sugesti dan juga motivasi. Oke, good. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Coba kita lihat ya. Sama-sama kita kesimpulkan. Setelah tadi kalian simpulkan sendiri, ini kita akan membahas kesimpulannya. Di mana kesimpulannya itu adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antar individu dan kelompok, atau antar kelompok melalui kerjasama, persaingan, atau pertikaian. Jadi ada interaksi yang baik dan ada interaksi yang kurang baik atau yang tidak baik seperti persaingan maupun pertikaian. Selanjutnya di sini syarat, benar tadi kata Intan, syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu adalah kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir di sini ada faktor pendorong interaksi sosial, yaitu adalah simpati, lalu empati, imitasi, identifikasi, sugesti dan motivasi. Ada berapa nak? Ada 6. Nah, setelah kalian memberikan kesimpulan, siapakah yang bisa memberikan refleksi kita pada pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Oke, Raisa, apa refleksinya pada pembelajaran hari ini? Terima kasih, Bu. Setelah belajar tentang interaksi sosial, saya jadi tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan interaksi sosial, yaitu kita melakukan kegiatan kontak sosial dan berkomunikasi yang termasuk syarat dari interaksi sosial. Oke, ya benar sekali ya. Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini kita itu melakukan interaksi sosial karena kita melakukan komunikasi dan juga melakukan komunikasi dan kontak sosial. Sudah dapat dipahami berarti ya. Nah, setelah itu Ibu akan mengadakan post test nih. Ibu pengen tahu setelah tadi kalian sudah pre-test, sekarang post testnya. Siapa di sini yang nilainya bertambah? Coba dibuka lagi linknya. Kita isi dulu sebelum menutup pembelajaran ini. Yuk. Ada yang selesai? Sudah ada yang selesai?
soalnya ya. Ada 5 soal. Oke, sekarang postesnya sudah dijawab oleh 15 siswa. Nah, kita akan lihat hasilnya bersama-sama ya. Hasil dari postes kalian. Apakah ada kenaikan nilai? Wow, ada yang 100. Oh, jadi kalau kita lihat di sini sudah ada yang 100, kemudian ada yang 60. Mustafa, belajar lagi ya Mustafa ya. Nanti akan mengikuti remedial. Mustafa tes ya. Kemudian Mikaela, kita perlu belajar lagi ya Mikaela. Fardan juga masih di bawah KKM. Khairanisa dan Rausya. Dan ada lagi Zauza. Jadi nanti bagi yang belum tuntas kita akan bahas lagi, kita akan remedial lagi. Dan Ibu ucapkan bagi kalian, wah hebat, ada yang sudah 100. Berarti kalian sudah memahami mengenai konsep dari interaksi sosial. Nanti bagi kalian yang paham, kita akan lanjut ke pengayaan. Jadi akan lebih dalam lagi pembahasannya. Oke, sampai sini apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau sudah, berarti bisa kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke.